Kenalin, aku Iva dan selamat datang di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, kali ini aku pertama on screen di video sendiri. Jadi, emang sebelumnya itu YouTube ini adalah bentuk kumpulan portofolioku. Jadi, aku ini adalah mahasiswi broadcasting. So, banyak banget tugas yang aku lakuin itu berhubungan dengan media dan akhirnya ngehasilin suatu karya. Jadi, aku taruh tugas-tugasku tuh di YouTube channel ini. Nah, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana aku dan teman-teman itu dalam masa pandemi ini harus tetap ngerjain tugas tapi secara online. Jadi, karena dari tadi aku belum sempat beresin kamar, aku akan beresin dulu biar kerja kelompoknya enak gitu. Oke, jadi ini tuh settingnya. Sebenarnya Zoom-nya tuh lebih baik pakai laptop, tapi gara-gara laptopku lagi di servis, jadi aku ganti pakai HP. Dan ini pun pinjam HP-nya kakakku. Terus ada headset, sama ini HP-ku yang buat baca naskahnya. So, kalian bisa lihat ini adalah produksi yang kita lakuin di rumah aja dan terkoneksi dengan satu aplikasi, yaitu aplikasi Zoom. Jadi ini aku kirim ke HP-nya kakakku si alamat Zoom-nya. Kita buka deh. Oke, BTW kayak gini cara kita on air online. Nah, ini aku di sini sebagai narasumber. Narasumbernya namanya tuh Irma Hidayana, penggagas lapor COVID-19. Terus selain ada device yang buat kamera, aku juga pakai satu HP. Ini tuh buat baca naskahnya. Tuh, kelihatan nggak? Naskahnya kayak gini. Ini naskahnya ya. Oh iya, BTW guys, jadi ini kan belum mulai, nggak tahu masih ada beberapa urusan teknis yang harus diperhatikan sama produserku. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ceritanya adalah ini tuh matkul praktek satu-satunya setiap semester. Nah, jadi ini bebannya utamanya buat kita itu tuh 2 kali lipat atau bahkan 3-4 kali lipat. Karena ini mata kuliah praktek satu-satunya. Dan kalau kalian kepo gimana kita ngelakuin praktek ini, kalau misalkan keadaannya tuh normal, kalian bisa lihat videoku yang ngampus di Broadcast School. Di situ ada cuplikan-cuplikannya yang menarik. Jadi kalau kalian minat banget untuk sekolah di multimedia, kalian bisa cari referensi di situ. Oh iya, kalau misalkan kalian belum tahu, aku ini adalah mahasiswa dari Broadcast School di Jogja, yaitu Sekolah Tinggi Multimedia. Kalian kalau mau cari informasi boleh nanya ke aku dan boleh searching juga. Ada beberapa YouTuber juga yang ngebuat pembahasan khusus tentang sekolah ini. Jadi sedikit sharing juga. Jadi kalau misalkan aku pribadi, aku nggak akan ngerekomendasiin atau mempengaruhi kalian untuk masuk ke sekolah tinggi multimedia ataupun sekolah broadcast yang lain, karena menurutku kemampuan dan kemauan untuk berkarya utamanya di multimedia itu tergantung sama orang masing-masing. Jadi ada yang memang mampu tapi nggak mau, atau mau tapi nggak mampu. Nah, itu harus balance antara mau dan mampu. Dan kalau misalkan kalian emang serius dan emang mau berkarya di sini, utamanya di multimedia, kalian tuh harus tekun, ulet, dan memang bener-bener ada jiwa di situ. Karena kalau nggak akan sama aja karya yang kalian buat tuh kayak sia-sia. Kalau menurutku sih itu sih kayak karya yang biasa aja, nggak ada nyawanya kayak gitu. Jadi kalian harus mantepin hati dulu kalau misal memang mau berkecimpung di dunia ini.
Nah, jadi ini tuh yang ini tuh presenternya, terus ini jadi narasumber bohongan gitu, padahal ini temanku sendiri. Nah, ini tuh online dan langsung bisa dilihat di YouTube. Jadi ini outputnya di YouTube ya. Terus ini lagi muterin VT atau tayangan. Baik Futura, Ratri ingatkan seperti biasa akan ada sesi tanya jawab dari sosial media. Tentunya di Ini akhir agak delay ya guys. pastikan kamu follow dulu ya di Nah, @futura_media. Dan setelah mendengarkan mengenai tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan PSBB yang memang sudah berjalan, telah hadir pula Bapak kayak gitu. Terus ini pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, ceritanya talk show bareng narasumber-narasumber gitu. Jadi emang praktek tahun ini, praktek semester ini tuh harusnya talk show dan harusnya di studio, terus ngundang narasumber beneran, kayak gitu. melihat realitanya langsung. Dan seperti yang kita ketahui, faktor penyebab dikatakannya PSBB itu belum efektif. Belum terbentuk ya, salah satunya adalah masalah Memang ya Pak, roda kehidupan perizinan itu ya. harus terus berputar dan kita Jadi harus kalau menyesuaikan. melihat Tapi ke lantas diri apa yang sekitar menjadi masyarakat, kita juga faktor masih penyebab belum semua dikatakannya aware. PSBB? Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Di segmen 2 kita akan lanjut membahas mengenai kesiapan pemerintah menuju era new normal. Stay tune di 107,7 FM Futura Radio. Baik, terima kasih Pak Yogi dan Pak Dian di segmen 1 ini. Dan di Futura, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Di segmen 2 kita akan lanjut membahas mengenai kesiapan pemerintah menuju era new normal. Stay tune di 107,7 FM Futura Radio. Nah, jadi tuh ada satu temenku yang bertugas sebagai operator. Jadi kenapa di Zoom-nya itu nggak ada tayangan-tayangan, tapi di sini tuh ada karena ya itu ditayangin sama temanku sendiri. Nah, ini juga, ini tuh lagunya kayak iklan gitu. Ini juga sumbernya tuh dari temanku yang operator itu. Dan ini nggak ada ya di Zoom-nya. Jadi Zoom-nya tuh emang bener-bener cuman orang-orangnya aja. Dan kalau tayangannya tuh dari operatornya. Iya, selamat siang Mbak Ratri. Bagaimana kabarnya Mbak Irma? Semoga sehat selalu ya Mbak. Iya, alhamdulillah sehat dan baik-baik aja Mbak. Ya, baik Mbak Irma, langsung saja pertanyaan dari saya. Menurut Mbak Irma, bagaimana tanggapan Anda tentang adanya surat izin keluar masuk atau SIKM di Jakarta dan tersebut Mbak? Ya, menurut saya pembatasan perjalanan dari dan menuju Jakarta selama pandemi ini dijalankan secara tidak konsisten, Mbak. Bisa dijelaskan seperti apa Mbak? Berdasarkan aduan masyarakat yang saya terima itu, sebelum Lebaran banyak orang yang bisa melenggang keluar Jakarta, walau tidak termasuk kelompok yang dikecualikan dalam larangan mudik. Meski di televisi memang terlihat banyak patroli di jalanan, ada orang yang bolak-balik sebanyak 4 kali mengantar orang mudik dari ke Jakarta ke Jawa Tengah, seperti itu Mbak.